Di angkosan sampai malam menjelang zuhur tidak ada mustami satupun. Itulah jadi kapok KDB. Asli. Itu adalah pengajian terakhir. Saat itu saya dihubungi 2 hari atau 3 hari sebelum, karena biasa ada pengajian Ustaz Ucup di sini. Nah, saat siapkan 20, 25 fotokopi. Saya sudah standby dulu, tapi usaha saham. Nah, ini baru pertama kali dengan penyelenggara yang berbeda. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang kedua, judul yang diamanahkan. Tadinya ini baru selesai tadi jam 9:30 ngetikna milarian fotokopian ternyata kartu. Saya baru lihat hari Minggu. Judulnya punten karena sanes ti abi. Tiapul, saya buka ide video dia. Jadi ini harus ada 2 sesi judulnya. Jadi pertama mungkin sekarang dari sesi perempuan, supaya adil nanti harus ada sesi bagi laki-laki. Karena ini judulnya tendensius untuk memenangkan kaum laki-laki. Tinggal di judul lagi, ini tidak gambar kayak surga yang sering dilupakan. Ini kasah ya. Ditujukannya bagi kaum laki-laki atau kaum perempuan. Saya tadinya mau menerjemahkan gambar ini, tapi terkadang agak hati gambar kenal. Terus ada narasi di tengahnya. Ternyata ya Apple ingin ya mengangkat harkat derajat kaum laki-laki untuk hari ini. Jadi ayeuna pengajian yang nyarekan ibu-ibu. Tapi supaya adil, mungkin bulan Maret judulnya ganti deui. Sekali lagi ya, saya hanya menerjemahkan dari tema yang diajukan. Berarti sekarang episodenya episode perempuan terhadap laki-laki. Betulnya, soalnya saya mencari hadis dilarang ditulis. Makanya saya kumpulkan hadis-hadis yang memenangkan kaum laki-laki. Jadi dia mau ya nolak profetnya dari masalah berkepul ya. Itu kalau judulnya tadi surga yang sering dilupakan, lupa betul ya. Nah, saya singkat surga yang terlupakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, maksud Apple and the Game ini adalah ditujukan pada kaum istri. Siap istri, mudah-mudahan siap-siap oke, bikin tema untuk membalas tema ini ya. Siapkan pelona. Ayeuna wayana pelona yang digawe dari kami. Kenapa judulnya surga yang terlupakan? Sebetulnya kaum istri itu gak usah jauh-jauh nanapi surga. Surga teh di imah sorangan. Tanya judul nama benar kita laki kecaruhan. Ini curhatan dari kaum laki-laki. Jadi ibu-ibu teh ulah jauh-jauh teh nanapi surga. Beli maji kamana gitu bisa kayak budak surga. Padahal surga ada di imah sorangan. Apa yang masuk surga di rumah sendiri? Eta ayah caroge ada suami. Makanya saya mendasari pertemuan kali ini dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tinggal saya nanya ya, kalau hadir geus nikah, karasa geus jadi pemimpin atau karasa jadi pemimpin? Jadi ayeuna nu hadir karasa geus jadi pemimpin. Karasa jadi pemimpin mah lamun marentah taat gitu ya. Kalau apa yang diinginkan diikuti, itu seorang pemimpin dan dia bisa memanage rumah tangganya dengan baik. Teta kawamun, dia ditaati, ditakuti, dihormati, dimuliakan oleh yang dipimpin. Kenapa pemimpin laki-laki itu pemimpin? Allah yang menyebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Pun tadi lain pakal di pilkada ya. Pada
Saya masih ingat guru saya, Pak Ustaz Usman Solihuddin, beliau hanya jawab gitu. Ketika perdebatan itu beliau hanya jawab gitu, ini perdebatan tidak berkualitas. Padahal sama harita pemuda dalil di luar kabeh. Tapi beliau hanya mengatakan perdebatan ini tidak berkualitas karena tidak ada satupun yang berpikir. Jadi, oke yang berpikir secara fikih tentang hukum perempuan menjadi pemimpin. Beliau hanya jelaskan ada yang mere mas kawin sah. Cing ibu ayo mere mas kawin sah istri pamegat. Pamegat kan? Laki-laki yang memberi mas kawin pantes nu diberi mas kawin mimpi nu mere. Pantes nu diberi mas kawin mimpi nu. Apakah pantas seorang yang diberi mas kawin pemimpin yang memberi? Eta gitu jawaban seorang ahli ilmu dan ahli fikih. Apa pantas seorang yang diberi mas kawin memimpin orang yang memberi? Kayak lamun puntennya Ibu Nurul jadikan Ibu Wali, hari bapana disebut Pak Wali. Lamun ayah ibu-ibu jadi RT, bapaknya jadi disebut Pak RT. Bener ya, beda. Lamun bapaknya jadi RT, ibunya disebut naon? Bu RT. Bapaknya lurah disebut ibu-ibunya naon? Ibu lurah. Ibu wali. Kang Emil kan wali kota, ibunya disebut ibu wali. Tapi belum tentu kalau si perempuannya jadi wali kota, suami jadi Pak wali. Eta beda. Lalaki mah mau awewe mau bisa mau lalaki. Kenapa? Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Kenapa? Karena Allah melebihkan kaum laki-laki atas perempuan. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Naon? Numere mas kawin lalaki. Menafkahkan lalaki. Makanya pantas laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, lalu ayat ini ditutup oleh Allah dengan kalimat fasolihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita soleh itu adalah satu yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Jadi istri soleh memang taat ke Allah. Mata pun tadi Rasul mah taranapun lamun hakna teu dipinuhan teu dilaksanakeun oleh istri. Misalkan teu nyese we sorangan. Teu masak sorangan. Baju punten soek teu dipangakeun ku istina ngaput sorangan jeung dipaeun begitu. Biasa mah rumahnya nyantai we. Enggak pernah marah, tenang. Datang ke imam tuh sanggup gampang. Datang ke nasi padang ka warteg karena nyantai. Sesuai numpuk ayeuna mah aya mesin cuci anu bisa kali ngasupkeun langsung keluar menang setrika. Oh kalau beli beres kan. Allah aman. Rasul itu tak pernah marah ketika ada hak dia dilanggar oleh istri. Tapi Rasul marah ketika ada hak Allah yang dilanggar. Contoh, Aisyah pernah berhias, pakai perhiasan di perak. Tadi nama beli supaya Rasul, tapi Rasul ini puji dicarikan Rasul. Aisyah sudah kau keluarkan zakatnya? Belum ya Rasulullah. Namun cek Aisyah ya Rasul, itu cukup bisa mencampakkan dirimu ke dalam api neraka. Kira urusan jeung Allah wanita. Punten misalkan istri teh tiungna can bener, bajuna can bener. Tamu Rasul mah dicarek bapak eta. Nah, da ieu mah patali teu lain jeung dirina. Anjeun make tiung teh lain karena salaki. Jadi kalau perempuan berbahasa busana muslimah bukan karena suami, tapi di sini perintah Allah, maka suami wajib mengingat
sholat puasa Nabi. Jadi kalau urusan kait dengan Allah Nabi menang. Tapi urusan di rumah tangga mah punten kuing di masjid cai dari siap ke nyok atau sholat itu susah. Rasulullah tidak pernah ribet itu di rumah tangga. Nah, orang itu jadi salaki nyantai. Jangan terlalu banyak menuntut. Nah, istri harus tahu diri. Ada berapa gitu terus atau alhamdulillah bukan salaki teh. Abdi teh nyeuseun nya, mah nyeuseun sorangan, abdi teh istrikan sorangan ini rajin. Sok gitu. Cuma sok terjadi cara di mana. Ada atau bukan salaki rajin. Padahal Aisyah mah berat tersinggung. Gitu. Lamun ningali salaki itu teh katingali Gusti tugas abdi. Kenapa? Ini yang disebut tadi. Dulu guru saya nyebangkan di iadanya Ustaz Ikin Sodikin sering sampai ya awewe mah nyiapkeun cai sarekeun saekeun tong cawe uing di masjid geus di surga kan we ngan di urang mah sakapun sok aro pagawean lain sok aro pagawean lain keur rumah wadah salakina datang simang pangadan teh manis pan teu sirikna ampek aing teh tisu kene teh sudah can istirahat acan can sempat nginum acan dimimiti nyeuseun rumah wadah cing atuh buka kokor sorangan cokot teh jieun da babari teh deukeut kan gitu baru deukeut pan dispenser kari nguncurkeun padahal lamun taat teu susah tinggal rumah deungeuna teu butuh 5 menit moal panangan samenit teh henteu canda cai gelas nguncurkeun cai panas teu naeur aya asup teh celup 10 kali macam-macam simpen sok Pak. Nah tadi pulaan diabetes atau menurut teh pahit gitu. Ambil beres. Tapi kadang kita justru meluputkan hal itu paling dia di surga. Makanya saya tulis di sini hadis kedua. Ibnu Umar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in." Semua kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Kan berat tugas salaki yang pun lain maparin rezeki, lain maparin nafkah. Sok di dia anu rumahmu tiba heula dimimiti kawin dia nganampakan hari we hari itu tinggal istrina alhamdulillah. Nu baheula siga moal kaparagan, siga moal nafkahan. Ingat, yang menjamin rezeki itu bukan diri kita, bukan pekerjaan kita, Allah yang menjamin rezeki. Budak-budak tausieuh, budak-budak hiji rezekina sakieu. Budak anu kadua sakieu rezekina. Budak anu katilu sakieu rezekina. Tausieuh dengan rezeki. Nah, Allah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang bergerak di muka bumi ini Allah yang menjamin rezeki. Tausiah asal orang lain bergerak, Allah akan pertemukan. Dari rezeki mah mesti atur ku Allah. Contoh, urang gawe ti isu mendika penting lamun sakit rezekina ya sakit. Anu sok lobaan milikna. Nu sok lobaan mah milikna, tapi rezekina sakit gitu. Contoh. Nah, boy ieu mah alhamdulillah biasa menang 2 juta, menang 5 juta. Tapi lamun diskinan 2 juta, taluina teh ka mana? Ada dabra, udah gering. Ada motor dijalikeun. Karena rusak, misalnya di omean, anggar nu kadang-kadang 2 juta. Mata tausieuh si murid sababaraha pangaosan ngadugikeun. Ibu-ibu ulah sieun lamun deuleu salaki kulantaran anu ngajamin rezeki teh lain salaki. Kalau suami tidak ada, Allah yang menjamin rezeki. Contoh kieu. Kamari panggih jeung janda tos 3 tahun, usia 50 genep. Dinaros kieu, Bu, tuang keneh, caroge tos teu aya, alhamdulillah. Gaduh artos teu, alhamdulillah. Gaduh damel teu, alhamdulillah teu. Tapi kumaha udah ka sakola teu keneh, alhamdulillah aya anu kuliah jadi masih kabiayaan. Di mana rezekina Bu? Aya ditinggal si bapak naon pensiunan. Mun baheula mah tinggal nangkap di imah, ayeuna mah
janda, rumah gue ribu. Tapi eta hidup keneh 30 tahun. Lamun hidup keneh berarti tepat jeung rezeki. Tadi urang mah loba teu syukur. Padahal rezeki mah Allah yang menjaga. Contoh kieu, lamun jalma cicing di imah teu ka mana-mana, aya rezekina mah. So, cicing urang di imah teu ka mana-mana, aya rezekina mah. Baik nyobaan so kepo cicing di imah aya mau. Teu ka mana-mana, aya rezekina mah. Lamun geus takdir aya di kota Bogor nya keur nganggur. Buka gawe. Duit tuh ngadadak bisa ngabangun imah gitu. Di mana sok rezekina menang warisan. Eta teh rezeki eta kan menang warisan ujung-ujung di mana itu boga ahli waris angin eta apa kadine. Tah eta teh namana cek urang mah min haitsu la yahtasib. Maka si Mulima sok sering ngajarkan ke ibu-ibu teh, Bu, tong sok menta jadi salaki. Entong beli nyokot. Nah, udah nyokot, kan urang menyadak titipan Allah. Jadi rezeki teh dititipkeun ka salaki, ibu mah kanu nyadak titipan Allah. Mun dibere saeutik protes da kuring mah teu percaya Allah dititipkeun saeutik. Wayah, da ayeuna mah salaki aya keneh, berarti dititipkeun ka salaki. Mata teu kudu nyadak titipan maksudnya. Karena Allah nitipkeun. Barudak sok di mana? Geus darah maca. Budak sakieu sampe da gawekeun. Di mana rezekina? Allah titipkan melalui suami. Maka kanu nyarana kanu ngalamurakeun. Da kede mah ulah menta proposal langsung. Nyana naon titipan Allah. Sabaraha? Abdi mah yakin Allah nitipkeun loba. Moal mungkin Allah nitipkeun saeutik. Naon? Allah mah moal mungkin. Jadi Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak cukup. Sekali lagi, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak cukup. Anu teu cukup mah teh urang nu teu pernah ngarasa cukup. Jadi sekali lagi, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak cukup. Sebetulnya itu cukup dari Allah. Wah, ini saja di skala itu ya. Terus soal aja, kita itu tenang saja. So, simpan dulu. Tenang. Jadi sekali lagi ya, Allah tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak cukup. Tah anu teu cukup mana kurang anu teu ngarasa cukup, asa kurang gitu. Nah, makanya nu tugas berat suami itu yang akan diminta pertanggungjawaban, lihat surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Kita sebagai suami sukses lamun anak pamajikan urang kabeh reuni di surga. Itu sukses jadi pamajikan. RT RW sukses lamun dipimpinna sareng. Wali kota sukses lamun dipimpinna kabeh jadi deukeut ka Allah top bisa. Tak gede. Nah, di sini bersama disebut al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Perempuan pun adalah pemimpin pada rumah suaminya serta anak. Kira ibu lamun bulanan dicaroge maparin ka ibu eta teh milik nitip. Halo Bu, aya di tukang ada mah teu?
kejahatan si bapak nu mana, harta ibu nu mana. Ayeuna mau kapikir seserian keneh, geletuk mau carogena. Cing ari aset ibu nu mana, aset caroge nu mana. Contoh, tina hasil baranjaan aya leuwihna beulikeun emas nu saha. Mun nitip berarti caroge. Waris ka caroge. Lamun caroge antunkeun tah kaluarkeun emas-emas ibu bagikeun waris. Ayo saha kosnya. Itu lamun eta nitip. Milik we nya. Mun milik ikrarkeun di ayeuna. Sok nanya tara ayeuna teu kapikirna. Sok ke caroge ngantunkeun. Kan sok aya nya. Ye mah resiko kabeh hasil penghasilan teh ka ibukeun. Ku ibu kan dijieun-jieunkeun, beulikeun beas, beulikeun ieu, biaya sakola, leuwihna beulikeun emas. Eta pertanyaan tuh dibelikeun emas teh nu saha ieu? Nu titipnya lamun nu nitip eta emas ibu hak guna pakai HGB. Hak guna pakai atau sudah milik ibu? Ya, mulai kapikir tak. Ari abdi mah Bu, bagusnya suami istri itu harus punya pemilik kepemilikan masing-masing. Contoh, kalau nabi mah kieu, misalkan istri butuh sekarang bulan ini budget berapa? Sok proposal saudara, taruhlah 5 juta, oke, 5 juta penuhi. Jangan apa ibu, belanja leuwihna pek hak anjeun, bisi hayang beli emas, bisi hayang sodako, bisi hayang perawatan, bisa kerekan Natasha, Pak Awana sok. Bisi ngerek pakai saripo haji, mangga dirawat udah istri teh ulah nikah usia 35 tinggal 5 kilo kan karunya. Nah, Bu, tak ieu milik ibu udah beres. Kurang boleh mengajukan proposal baru. Artinya si istri punya hak milik sendiri. Maka kan, ya, beda 5 juta kan kalau rumah atau kakoknya, beda 5 juta. Jejekeun 1 juta atau 2 juta jam belanja, 3 juta jam saku, bisi hayang jajan, bisi hayang naktir babaturanna, bisi hayang sodako, bisi hayang nabung, maka tak bulan milik tidak bisa digabungkan. Tuh hiji, salaki boga teu gaduh, cepengan deui. Nah, ya harta. Jadi ada pemisah mana hak istri, mana harta suami. Tak urang mah sok teu jelas. Tungtuna naon? Geletuk mau bingung ari ieu motor waris lain. Atas nama sah, memang atas nama abdi, tapi dah hari bulanan mah dibayar ku caroge. Oh, hiji. Ari bumi nu saha? Dukanya kita tanah mah lu abdi, ngomong caroge. Tuh, dan sekalian akan mewariskan masalah. Maka walaupun suami istri jelas pemilikannya rumah. Maka nanya akan ieu emas anu sasabalanja nu aya geus kagoknya, ikrarkeun ka abdinya dasar nitipnya pokona. Engke deui minta budget ke suami boleh tidak? Boleh, maka nang kene mah cek abdi tong meta berjalan titipan we mau abdi mana gitu. Sebagian ka anak-anak, sebagian ka abdi. Jadi jelas. Itu kan. Nah, ini pemimpin. Kemudian poin ketiga, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikah karena 4 hal. 1, 5 liha hartanya. 2, wali hasabiha karena turunannya. 3, wali jamaliha karena cantiknya. 4, wali liha karena agama. Cing, ari jodoh takdir lain. Sok lalaki jodoh takdir lain cek lalaki. Nama ulang ya lalaki jodoh takdir lain. Takdir. Cek ibu-ibu jodoh takdir lain. Takdir. Lamun lalaki nikah ini takdir lain. Jadi, Bu, ari cara ke ibu kan takdir ibu lain. Takdir. Lamun cara ke nikah ini takdir lain. Takdir tong ngambek berarti. Lamun saat dikawinin tong ngambek da imam kumaha tulah haula wala quwata illa billah. Cek awal nikah da kumaha biasa nolak takdir 1 juta. Cing 1 juta. Lamun cek cara teh da abdi mah tos nampi takdir Allah. Cek Allah nikah deui abdi mah. Kumaha da abdi mah haula wala quwata illa billah teh upaya angin pitulung teh Allah 1 juta. Tuh, jadi kurang idenya kahiji lah. Jadi cara kayak itu takdir ibu lain.
takdir. Namun nikah deui lain. Nah, ini takdir mah kamu abdi unggulnya. Takdir mah abdi unggul. Simboli ngasih contoh di lain. Lamun aya non muslim nikah jeung awe muslimah. Cek si awe teh da abdi mah takdirna kawin jeung urang kafir. Satuju teh. Nah, neng milih teh nu kitu tingali pan neng teh katingali solehah na kawin preman. Dah kumaha da abdi mah takdirna. Jadi takdir lain Bu. Teu ayeuna ganti di kanu mimiti. Cara ge ibu teh takdir ibu lain. Takdir tuh angkeun teh ya. Jadi nu ieu takdir mah nya. Bu, tingali hadisna. Takdir teh aya 2. Hiji taskhiri di mana orang teu bisa protes. Contoh, ieu beungeut siga kieu mah geus teu bisa protes. Di ditu nanti jadi awewe, jadi lalaki eta mah tos di ditu. Tapi 2 aya takdir takhiri di mana jalma dipaparin kemampuan bikeun milih. Ieu dalilna. Perempuan dinikahi hartana, turunanna, geulisna, solehna, tiga tuntungan isna. Parpar bidatin taribat yadat. Pilih yang mempunyai keteguhan agama, maka kamu akan menjadi tenang. Berarti jodoh teh pilihan atau misalnya pilihan? Pilihan. Kita memilih dia karena saat itu pilihan saya. Lain takdir untuk bisa ditolak. Lain takdir untuk bisa ditolak. Sehingga kemarin iki datangnya kan musim kiki no solehah di Bandung loba, no geulis loba jauh-jauh ke Kalimantan. Jawabna pintar. Mohon no geulis loba, no solehah loba kan resep kabi eueuh nya atos kan kaluar gitu. Eta kan geus milih eta teh. Eueuh kabeh lolos seleksina menang dia eta takdir. Nah, kenapa disimpan dalam bab ini hadis ini? Ada hadis siapa yang Allah berikan rizki seorang perempuan yang solehah. Sekali lagi, siapa yang Allah berikan rizki perempuan yang solehah, berarti perempuan solehah apa? Rizki. Jadi itu anugerah dari Allah. Ari rizki kan perlu ikhtiar. Ari rizki mending saeutik mending loba. Rizki mending saeutik mending loba. Mending loba jeung barokah. Maka rizki mah meunang leuwih hiji eta rizki ngaranna. Sahaja mah anu dirizkian seorang perempuan yang solehah, maka dia sudah ditolong untuk melaksanakan setengah agama. Tinggal nyesan, nah ada setengah hidup, sabagian geus kapung. Nah, kita lihat nanti seperti apa kriteria nu disebut tadi mar'atun sholihah. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW di sini ketika hari Id, beliau memberikan nasihat khusus kepada kaum perempuan. Beliau mengatakan tasodakuna. Sok ya kaum istri lobaan sodako. Fa'inna aksarokunna hatabul jahannam. Karena kalian paling banyak menjadi kayu bakar. Maka ini peran salaki ulah nabika istrina menjadi hatabul jahannam. Pakoman imro'atun min sitotin nisa. Lalu seorang perempuan di tengah-tengah kaum perempuan berdiri. Sab'anul qadain yang pipinya hitam kemerah-merahan. Berarti beberapa tadi cadar. Tapi tadi konde oke. Tadi cadar tapi tadi konde oke. Hanya menunjukkan wajahnya tidak tertutup. Kelihatan kan wajahnya merah hitam-hitaman. Lu nggak ya? Laki, berarti satu laki-laki bisa melihat sehingga kemarin si murid tadi liu guru pakai cadar ukur. Naranya suka dia arah oces sarua we gitu suka rekul arah ngobrol. Ustaz, ibu saya tidak setuju saya pakai cadar. Ketika dia menikah, saya nanya alasan naon depan mama teh terus batu teh hayang
punya buat bukan kiu. Mau diganti uang bahaya. Nah, ini di zaman Nabi berarti orang-orang tidak satu ibu itu tidak pakai cadar. Terbukti apa? Pipinya kelihatan merah hitam. Kemudian perempuan itu bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa perempuan itu banyak masuk neraka? Nabi menjawab, li'anna kunna tuksirna sakata wa takunna masiro. Karena kalian banyak mengadu tarawa syukur istri. Kuna makan istri saya masa detik mahiro banyak ya mau bawa syukur. Tadi dia nggak pernah merasa cukup, bukan miskinnya nggak cukup, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Pansok mereka teks salaki korupsi terowe istrinya. Asalnya kalau kita idealis kuat, tapi gara-gara elektek ku suami, ku istrinya, karena cing atu si gawe di batu akang teh gawe di batu sarua, jenta tangga teh sarua gawe sakantor. Nah, akang mah kemana-mana ke kantor memang kayak motor, nah tuh bosan. Tatangga mah tinggal di mobil ada Avanza terbaru, pansok elektek. Padahal gajinya sarua. Kan salahina mah kieu sok leuwih kuat sabarna. Beureun ari tatangga mah meunang warisan. Da awewe anu panasaran ditanyakeun ka tatangga. Datang ceuk ari teh ceuk sacara ge teh menang warisan teu. Cenah ceuk cara ge abdi menang warisan. Boro-boro cenah mertua abdi mah di Garut taun buruh tani boro-boro boga sawah-sawah acan. Datang ka salahina warisan di mana orang bukan naon bener bukan bisnis sampingan hanya bener jadi dari si akang bukan bisnis sampingan ante taman di kantor biasa dah tidur di kantor di mana-mana datang beli kan ente akang di kantor ngumpul kieu telah di torio tanya apa tips-tipsnya triknya gawe sarua jeung kuring gaji sarua jeung kuring itu bisa kabeli mobil nu halus kuring mah motor BMW tetap ganti-ganti bebek merah warna itu ganti-ganti loh. Dasar kata-kata penasaran pemajikan paling lebih semangat perusahaan ini asli pemajikan sawah paling semangat perusahaan ini. Nah ini kan ene atau cek cing si akang teh bisa lebih tibatan cara ge abdi naon. Ieu mah beda ka ieu we nya kata ieu abdi mau berbagi teh. Cara ge abdi mah rada rajin nyokotan barang kantor diical. Atau mereka mah haram, coba-coba tidak obat tak kesal kayak diukur lagi dari itu, oh gitunya, balik, kan apa, tentang asal berulang, tapi tong beja-beja omat itu rahasia ulang, jadi tips menang Allah, nah, eta teh sok rajin, menyandarkan barang kantor, tanpa sematuan sok diicalah, haram atau begitu mah, tidak lobaan, kajian di lobaan, ya akan masuk neraka lobaan. Tenanawan seorang kali-kali matu pun uang almarhum masih ingat dihelian banyak tinggal di bawah kebulikan kali orangnya pun uang megang mawatna mobil kejang kota mobil disimpuri pada keren kene gitu-gitu kayak keren kene nomor uang mah kejang kota aslinya jauh kene harus kene mau ambil mobilnya itu nukieu pikir kuno gampang hayang beuteuh maneh diasupan seueur neraka gitu. Rek leuwih di eta bisa saya. Rek leuwih di eta bisa. Gitu. Pada atasan paehan ya sing
pasantren kabarnya eta jadi istri lah maka hiji ya di anakuna tuksina sekolah lalu loba syukur. Nah, nu kedua wa yakuna asir mereka sering kumpul pada suami. Apa bentuk kumpulnya? Ketika suaminya melakukan satu kesalahan, si istrinya mengatakan, selama ini aku belum pernah dibahagiakan oleh anak geus tilu, mobil geus boga, imah geus aya, pajar teh can di bagian padahal salakinya seeutik sama dengan saukur selingkuh, nah di Gusti eta teh. Oh, yang saukur selingkuh pada beratin contohnya ganti. Nah, ya istilah teh pulang telat, baru seolah-olah dilupakan kebaikannya selama tahun-tahun ini rasa eta selingkuh mah gede teuing saya harap ganti. Lalu apa yang mereka lakukan? Mulailah mereka bersedekah dengan perhiasan mereka diletakkan pada kain bila berupa anting dan cincin mereka. Taya dasar yang keempat kaitan dengan kepentingan seseorang memiliki perempuan yang solehah. Ternyata syarat masuk surga ini lain dengan saukur taat ke Allah. Dan buktinya dengan kaum perempuan saat itu tidak kufur kepada Allah, tapi justru kufur nanti kan menjadi salakina. Inilah di dasar surga yang dilupakan. Nah, ya ayo dipopohkeun surga desa salakina itu. Maka di dalam hadis selanjutnya Abu Umamah meriwayatkan, Mastabadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin shalihah. Tidak ada hal yang lebih manfaat daripada takwa setelah takwa kepada Allah. Jadi tidak ada hal yang paling bermanfaat dalam hidup setelah takwa kepada Allah. Yang lebih baik baginya adalah punya seorang istri yang soleh. Seorang contohnya ekumaga pada nana in amaroha atau aku. Kalau ia memerintahkan kepadanya dia taat. Punten, ia problem seorang perempuan yang bekerja. Maka saya sering sampaikan ke istri udah lama, kadang perempuan istri itu lebih takut kepada atasannya dibanding kesalahannya seorang. Dan tersiun dipecat ke salahin. Tapi kok bukan kalau masih dipecat ke sini, nah hak salahin mah di mana dipokohkeun. Mau dibejakeun misalkan guru di imam oh hatumpuk terus kasus seluruh kepada lumpuk salah itu di warung sieun lamun ieu teu dipigawe dipecat ku atasan tapi teu sieun ku dipecat ku salah itu kayak tahu problem istri yang bekerja. Nah maka hati-hati kalau mau bekerja. Saya tidak mengharamkan perempuan bekerja selama tidak menghilangkan kewajibannya kepada suami. Ini anu curhatnya anak muda hijrah pernah cerita suaminya PNS yang kerja lumayan lah jabatan. Kebetulan yang belum nikahnya saya juga, istrinya juga sama PNS. Bingung namanya buka-buka. Nah namanya bingung mana buka-buka. Terus kan gila lagi. Jadi itu awal-awal mah bahagia, tapi kemudian berpikir, nah istrinya geus hamil, geus lanjut di ayeuna, batur bahagia, istrinya hamil 5 bulan. Awalnya bahagia, tapi bingung, lamun udah lahir, ieu nu ngajaga di imah saha? Lo lahir budak teh, cuti kan 3 bulan kan? Tak iya anu ngurus budak saha? Bingung kan? Dititipkan ke ibu bapak jauh, kami toha jauh. Mawa pembantu sieun, titipkan ke TPA, tetega tempat penitipan anak kami pernah ngisi pengawasan dari SMA 7. Hari perjalanan awal ya, saya diajak keliling ke TPA. Sedih, Gusti, kalau kami ngalaman dititipkan budak yang hiji. Dapun bojo kuliah kene tiap isu-isu teh manggu kasih nang waya simpan tapi kalau udah teh bisa ngomong ki ayah aku mau dititipin lagi
yang pecat aja atasan. Kan ada terhormatnya orang pecat atasan jarang-jarang pecat atasan. Maka yang dia bingung itu, saya bilang Anda itu pemimpin. Konsekuensi dari pernikahan, dia mau menjadi suami, jadi istri Anda, berarti dia setan. Sudah keluar, nggak usah ada lebar. Oh, nah, bingung. Maka sebenarnya bingungnya mengenyakolkan budak, baik sinam kuliah, sekejadian dia gitu. Udah awe kuliah S1, S2, pasti gawe kan? Namun geus gawe lebar, namun eureuk karunya, tuh bingung. Nah itu berarti itu ketika punya anak, suami sibuk, istri sibuk, anak korban. Leuheung lamun kolot deukeut aman. Kolot deukeut mah titipkeun ka kolotna. Kolotnya jauh misalnya. Saya ada tetangga pada akhirnya apa? Dititipkeun ke TPA, simpen enjing-enjing jam 8 malam dicopot. Sedih Pak. Maka kalau Anda tidak mau, tidak sanggup untuk mengurus anak atau rumah tangga, entah, libur berat tanggung jawab. Karunya Pak, ya Allah buatin ya. Dia cerita bapaknya, ibunya gawe di bank. Kira dicanak, Ustaz dicanak kadang-kadang semangat salapan, canak telat aku macet. Isu-isu kadang-kadang harus ditanya deui, Mas sedih. Jadi kalau tidak sanggup itu entah, konsekuensi dari rumah tangga perempuan ketika dikatakan saya terima nikahnya, gitu kan? Siap untuk konsekuensi dari pernikahan taat dengan suami. Nah kadang-kadang itu ego tinggi. Itu jangan lupa orang teh kurang tapi ngerasa kurang, wah ngerasa kurang, akhirnya apa? Nanti korban mending masih katurunan masih kereng bisa ngarengan kolot deukeut bisa katitipan aman ada mending cuma kolot jauh akhirnya apa dititipkan diwarnai oleh orang lain ya iya jadi ambil ke teta udah kami imas home asli sumberin saksi udah itu ibu bapak nanti udah mau melindungi dijaga teh ayah pembantu kurang dinya orang mau disebutnya di tukang wah awapan dia di kolong bola suka kayaknya wah gitu mau awapan jajal ayo gitu ya Allah gitu dengan mau awapan teh ambil lalu dengan bapaknya jadi hati mana sehingga kita tergenang diserahkan pendidikan anak itu kepada orang lain pada ibu tanpa istri yang soleha itu justru ketika diperintah taat. Dua, wa inna doro ilayah saratu lamun ditutup ditinggal itu menyenangkan ulah pikir sepeunteun. Ini mama sok saya pemajikan make daster anu geus 5 tahun diganti-ganti. Anak-anak geus dendek sambeula, kalurna geus nyenglek gamana boro-boro sasabaheula traveling tangan itu ke Jawa. Da pakaian nyaman. Kabel mah sasampul di jalan ge make baju teh gitu. Kalau di tiungan kahandap mah ponok, di ponok ada ponok sesaku, tatang saya gitu deh. Tapi ya di mun di mah teu da sawehan. Iya anu di ditu ningali. Pak Ustaz meni isin. Jadi isin teh ku Pak Ustaz dari ku Allah. Pan apa? Pada si besok beli sayur, pada tukang masak di bumi. Mantap datang teh, eta mak sok naos. Beneran ponok ka dieu ponok. Cing aurat mana bitis jeung rambut. Bitis jeung rambut aurat mana? Sarua. Rek bitis rambut warna aurat laki meuli ka pita ningali bitis sibatan ningali buku. Aslina. Nah, tapi tinggal kata pakaian nyaman, sasapu di jalan, tukang sayur, pakaian nyaman. Makanya apabila dilihat menyenangkan. Menyenangkan itu penampilan buku bisa merawat diri, tapi akhlaknya yang baik. Lihat Khadijah, Rasul keriweuh tegang datang ke rumah teh tiis abdi gaduh rencangan tara balik ka imah gawe geus jam 10 karek balik padahal imahna karba di ujung rumah tapi tara balik lamun Sabtu Minggu naon kajian ting futsal badminton jeung museup teh bacing imah naon aing mah tiap balik ka imah ya orang sehaleuh masa di luar jadi tara betah di imah balik mana enggak kenapa perempuan yang tidak menyenangkan puntennya ieu buat perempuan semua bae wa in goba bila
kesagawaya ngasupkeun lalaki bae. Sementara dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini yang dikutip dalam poster dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha," apabila seorang perempuan sholat 5 waktu, wa shomat sahroha, saum bulan Ramadan 1 bulan, wa hafidhat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Dikatakan pada perempuan itu, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja kamu sukai. Maka termasuk terakhir kemarin simpuring ke bagian nyaksian nikah. Dari 10 pernikahan 2 bulan ini yang saya hadiri, 5 di antara bapak nangis ketika nikah ini. Nikah ayo nikah hari ini 10 menit nikah dulu. Bapaknya udah beres-beres. Saya nikahkan cici nani sejadi. Tarik nafas Pak itu lah. Saya nikahkan anak saya sejadi. Bahkan emang grogi pikir. Saya nikahkan Ananda kepada istri kandung saya dengan mas kawin emas 5 gram. Pak, sanes istri kandung Pak Putri Astagfirullahaladzim. Ulang itu, saya nikahkan Ananda kepada istri kandung saya. Balikan dia istri kandung kawin. Sampai di wawancara kenapa Pak? Salah satunya apa? Karena berat dalam pasangan. Satu sisi bagja budak teh jodoh, satu sisi melepaskan anak perempuan itu berat. Nah berat. Apakah suaminya akan mencintai seperti bapaknya mencintai? Karena bapak adalah yang pertama kali mencintai. Apakah suaminya akan menyayangi seperti sayang orang tua kepada diri? Apakah suaminya kelak akan memberikan nafkah yang halal sebagaimana bapaknya dulu mengusahakan nafkah yang halal? Apakah suaminya bisa menuntun dia ke surga sebagaimana bapak dan ibunya mengusahakan dia untuk dituntun masuk surga? Itu benar. Tapi sok sasaran orangnya salah kita guys, bro, seolah-olah perempuan itu milik. Maka saya suka bilang begini, suami yang baik dia tidak pernah membatasi istrinya untuk memuliakan kedua orang tua. Kenapa? Karena dia bisa jadi istri pun jasa kedua orang tua. Jadi kadang kesalahan karena ada tahun 2016 yang lalu saya berhasil menceraikan 4 pasangan. Lain kali dia menceraikan 4 pasangan. Salah satu problemnya ketika seorang perempuan dibatasi, dihalangi untuk memuliakan kedua orang tua. Padahal bisa kawin orang. Nomor 2 tadi yang saya katakan berantai tadi kurang digedekan udah bis mancing dewasa dicokot ke batu. Tanpa beratnya simpulnya kayak kurang kali istri ngumpul. Nah bakal itu pun anak kuring asup surga atau bakal dicompolkan ke anak tak usah lagi berat. Nah yang kita inginkan bapak rela katakan anjing ke bapak dipindah dari kasaraki anjing asal kutaan anjing kasaraki anjing asusu. Saya pernah ketemu di TSM sama seorang perempuan pakai rokna ada saluran di luhureun ilah saja kaluhureun turun bukna beureun. Assalamualaikum Ustaz. Saha eta? Ayo Ustaz, Imam siapa itu? Biasa cowok itu wow kata cewek disebut artis dan orang itu bukan kawan artis tapi ada beres ada nggak jawab Assalamualaikum Ustaz bos sebenarnya lain ke api memang ke api di satu pengajian ketemu ada seorang ibu Pak Ustaz wah di salaman yang di channel cuek itu nah iya tadi TSM ibu ya tadi mau mengapi Gusti hari kegaji mah 3 kilo hari kemarin gitu nah ini jauh besar itu dan dia mau cari teman marketing kamu mau umroh mau ngaji sok dibiayain iji tong marketing dia ketemu klien rekan bisnisnya China Sungkul
kayak gitu berat, tetap penampilan bahasa aja gitu. Ari eta kumaha umroh ibu nyalange, Pak Ustaz tong boro-boro umroh atuh salat wae tah cocok ge abdi. Waduh, beunang mah eta nu kieu mah bisa jadi tipe kieu suami tipenya yang menuntun istrinya masuk neraka. Lain menuntun ke surga, dituntun ke neraka. Mending didorong bagi ke surga daripada dituntun ke neraka. Nah ternyata nah makanya sholat 5 waktu, saum, ngajaga pagi, taat cukup memasukkan perempuan ke surga. Lalu masih berbab ketaatan, poin nomor 7, Abu Hurairah meriwayatkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata saya boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya suruh istri bersujud kepada suami, saking kudu hormat ku ikromna kasalaki. Dasyatnya kan. Masih gambaran ketaatan, Abu Hurairah meriwayatkan, la yahilu lil mar'ati, tidak halal seorang perempuan antasuma saum wa zawjuha syahidun, sedangkan istrinya berada di rumahnya, illa bi'idnihi, kecuali izinnya, wala ta'dana bi baiti illa bi'idnihi, dan tidak boleh dia keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Juga tidak boleh mengizinkan seorang laki-laki pun masuk ke rumahnya kecuali izin dari suami. Di saum wae kudu izin mencarwena aya di bumi, pilih eta dinten butuh gitu. Istina ke saum. Nah, nyambung dengan hadis berikutnya, Abu Hurairah meriwayatkan, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasihi." Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat, tapi istri itu tidak memenuhi ajakan, fa'abata qadmana, lalu suaminya tidur bermalam dalam keadaan marah pada istrinya, la'anat al malaikatu hatta tusbiha, malaikat melaknat sampai subuh. Apa yang maksud laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Mawat penting eta malah susur. Eta saking taat. Dalam riwayat lain dikuatkan, Rasulullah bersabda, "Wala di nafsi biyadihi, demi diriku yang berada dalam genggamannya, tiada seorang laki-laki yang mengajak perempuan ke tempat tidurnya lalu dia menolak, illa kana alladhi bisama safiton alaiha, kecuali penduduk langit itu marah sampai ia ridho kepada istrinya, yaitu memaafkan. Namun tidak dimaafkan ya. Bahkan di riwayat Imam Tirmidzi, saking kudu taatnya, Rasulullah bersabda, "Idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi." Bila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk keperluannya, fatati, wajiblah ia mendatangi. Wa in kana ala tanur, walaupun dia sedang berada di dapur. Lebih itu saking gambaran taat. Makanya di hadis nomor 11, Ummu Salamah meriwayatkan, "Ayyuma imra'atin, perempuan manapun yang mati, wa zawjuha anha radin." Jadi perempuan manapun yang meninggal sedangkan suaminya ridho kepadanya, ia akan masuk surga. Ridho teh lain geus ditungguan tinggal mati keur mati bagelah ya rumah enak mau ridho bisa lain kitu nya. Ungkapan ridho itu karena kesan yang baik yang dimiliki oleh si perempuan itu, maka perempuan itu masuk surga. Nah, kemudian nomor 12, Ummu Salamah meriwayatkan, "Ma ta'tu ba'di fitnatan hiya abdaru ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan satu fitnah sepeninggalku yang lebih besar bahaya dihadapi kaum laki-laki, lebih hebat dari fitnah yang ditimbulkan oleh persoalan perempuan. Maka hati-hati. Lamun geus aya di imah nu soleha anu bageut, jaga, jadikan ini sarana kita masuk surga. Tong neangan nu kadua nu kadua kaopat ari teu payung. Nah, terakhir Nabi meriwayatkan, la tuqdil ro'atan zaujaha di dunia. Tidaklah seorang perempuan yang menyakiti suaminya di dunia.
ila qalat zaujatu minal, kecuali istrinya yang berupa bidadari di surga, dia akan mengatakan la tu'ti, jangan kalian menyakiti dia. Faqatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yusiku an yufariqa ilayhi. Jadi tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, baik hati atau badannya, melainkan istrinya yang dari bidadari di surga mengatakan, jangan engkau sakiti ia, semoga engkau mendapatkan siksa Allah. Hanya saja ia di dunia itu adalah tamu bagimu yang hampir sekali akan berpisah denganmu untuk menemui kita. Jadi ibu, lamun ibu ngajari menjadi salaki, bidadari surga teh adalah akeun. Nah, ya caroge salaki aja dengan tamu dengan aja di dunia. Tapi kami adalah istri-istri mereka nanti di surga. Maka sok didoakeun sing guru-guru balik. Tak kalau aya nomor orang-orang tapi jadi pemajikan. Didoakeun bidadari sing guru-guru mau teh Gusti daripada di dunia mah kami sudah menanti dia di surga. Jadi ketika ibu-ibu menyakiti suaminya, bidadari di surga mendoakan apa? Ya Allah, guru-guru kadir itu daripada itu nyeri, mending kami yang akan menyambut. Nah, ini beberapa pesan dari Rasulullah terkait dengan surga yang terlupakan oleh perempuan. Karena judulnya baru 1-0, ini untuk perempuan berarti harus imbang. Nanti pertemuan berikutnya bagian perempuan balas dendam. Nah, ini baru dari pihak perempuan kepada laki-laki. Nah, nanti ada lagi babnya bagaimana laki-laki kepada perempuan. Itu dulu karena sudah setengah 1 kurang, cukup barangkali. Tidak ada yang tanyakan? Dua penanya, ya. Enggak, ada yang bertanya Ibu Bapak. Dua penanya spesial nanti dapat surprise dari sponsor. Ya. Dua orang penanya. Silakan yang mau bertanya. Pilih yang bertanya ke Bantah. Ya, pertanyaannya banyak sekali, Pak. Sudah. Pertanyaannya tidak sesuatu yang dibahas tadi, Ustaz. Ya. Surat Al-70 ayat ke-20, Ustaz, bahwa manusia itu selalu berkeluh kesah apabila menimpa musibah. Tapi di ayat ke-24-nya kecuali orang-orang yang sholat. Apakah ada pengecualian bagi orang yang sholat tidak berkeluh kesah? Unik di 3 tempat di Quran termasuk Mu'eta. Ketika awalnya bab 1 permasalahan di selapan bab sholat atau minimal bab ketakwaan. Contoh, setelah di Al-Baqarah membahas tentang bab pertalakan, departemen pertalakan, langsung nanti disambung kalimat begini, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi permasalahan talak asup bab sholat. Terus dina surat Tolak awalan bab talak kayak di sela-sela yuk, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bab talak ke-9 bab ketakwaan. Terus tadi innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kita kalimatnya harus sampai di situ. Sesungguhnya manusia ciptaan keluh kesah. Diberi keadaan, apabila ditimpa kesulitan dia keluh kesah. Apabila diberi kemudahan, kikir, bakir, kecuali orang yang sholat. Siapa orang sholat itu? Alladzina hum 'ala sholatihim daim. Mereka orang-orang yang dawam terus-menerus melakukan sholat. Jadi jamaah anu sholat bahasa Nabi arihna bis
sholat, tenangkeun hate urang ke sholat. Aqimi sholata lidzikri, adekeun sholat teh dirikan sholat karena ingatku. Dari poin-poin ini, orang-orang yang benar sholatnya dia tidak pernah keluh kesah dengan apapun yang Allah timpakan pada dirinya. Maka dalam satu hadis, ajaban di amril mukminin, sungguh herankan, mengagumkan perkara yang ditimpakan pada orang beriman. Lamun diberi kasusah sabar, lamun diberi rasa senang, syukur. Ini orang-orang yang suka sholat. Jadi di dalam ayat tadi dikecualikan orang sholat, lamun sholatnya bener, tenang. Saya kasih contoh begini. Jama gagal panen, temenan jodoh, tender elek, temenan gawe, dagang ke payu. Dina sholat ada kalimat begini, ini ujungnya. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang akan kau beri. Jadi lamun geus ieu takdir Allah rezeki urang ribuan jalma ngalangan moal mereka aya bisa ngalah pasti nepi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau halangi. Ribuan jalma rek mere lamun lain takdirna jadi milik urang moal. Makanya ada bahasa orang sufi begini, alimtu bi anna rizki la yaqutu ghairi fatma'ana qalbi. Saya yakin rizki saya nggak akan diambil orang-orang lain, maka hatiku tenang. Mau keluh kesah, kenapa? Semua sudah Allah yang mengatur. Kumaha bisa tumbuh teh kedekatan seorang kepada Allah melalui sholat. Baca ayat sejarah sholat. Sebentar lagi ulang tahun sholat. Di sholat ulang tahun sholatnya berapa itu? Kenapa Rasul kemudian diistirahkan? Ada dua peristiwa besar. Hiji maut istrina sebagai sokong guru perjuangan Nabi, tukang biayaan, tukang menangkeun, tukang ngagedean hatena, memberi motivasi, nguangkeun hate Khadijah. Dua maut pamannya Abu Thalib, eta dekingna orang jegerna ari tah saan wani lawan Muhammad saeurepan kuring jadi teu muslim. Ini hilang seolah-olah bagi Nabi Muhammad kiamat. Wah, geus di macana kuring asal leuwih gitu. Sigana teh geus hirup teh geus ngambang. Allah menguatkan hatinya dengan apa? Angkat ke langit. Apa yang dikuatkan oleh Allah? Bahwa apa yang kau dakwahkan selama ini benar. Namun ditinggalikeun, disilaturahmikeun jeung saha? Para nabi. Mun Rasulullah eta ngaruikeun Ibrahim, Musa, menon, benar, ayah. Lalu puncaknya apa? Diperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah. Jadi lu dakwahkeun ayeuna teh bukan hoax tapi asli ya. Surga neraka ayo. Nah, balik beri oleh-oleh ku Allah naon? Salat. Mun baheula hate ditenangkeun teh aya istri. Reug-reug aya emang, ayeuna mah reug teh boga salat. Nah, salat channel Rasulullah nyambung kepada Allah. Makanya doa dalam salat lebih baik daripada buat salat. Tadi dia channel mata anu salat bener-bener tenang kudu nama. Ayo urang teh tenang wae baca salat mah can bener. Mun pamajikan beukeun kene we disalaki kurang baca salat can bener. Tak bener kana salat tadi. Kalau salatnya sudah bener, ya tenang gitu. Itu barangkali yang bisa dikomentari dari pertanyaan tadi. Silakan penelpon lagi. Dari Ibu ada
sukses banyak yang hancur. Ada yang sukses banyak yang hancur. Apalagi awal-awal hijrah, belum nikah. Kenapa? Dia dari apinya. Manusia itu kadang kalau belum menikah mah panggilnya ke normal. Kapan sudah normal? Udah nikah. Tinggal nikah. Lupa nangis normal. So, kamu tanya, istrinya jadi skenete. Kamu ngajawab beli sieun. Sieun. Kenapa? Usia muda bisa baik. Tergantung. Saya bilang gini, ketika di TSM kan pejuang masuk, saya bilang gini, kalau Anda mau nikah, siapkan biji mental sebagai seorang pemimpin. 2, kemampuan finansial. Karena jangan Anda menikah kemudian menyulitkan orang lain. Pokoknya sudah menjadi kolot. Pantang seorang laki-laki itu menjadi beban kedua orang tua. Saya alhamdulillah sejak SMA saya pernah minta, kalau belum nikahin tapi diberi, yang terima gitu ya. Saya belum pernah meminta kepada orang tua. Sampai hatam mau nikah saja ternyata. Diberi itu tak mau. Pantang. Kalau kita mau nikah muda, niatnya satu ibadah, menjauhi zina, itu bagus. Tetapi usia 20 biasanya kedewasaan laki-laki belum terbentuk. Biasa. Dia akan mengukur si perempuan itu seideal yang dia bayangkan. Di kasus kemarin kan gitu kan, Popira. Biasanya gitu. Aku ingin istriku seperti apa yang diinginkan. Nah, tapi jodohnya banyak hijrah. Maka mungkin banyak hijrah nulis soleh. Makanya kalau akan pada nikah, pilih nulis jadi soleh asli. Apakah yang itu aja nggak apa-apa. Tapi ayah Rani karena dididik soleh segala. Jadi satu, ya matangkan mentalnya karena usia 20 mah, dia emosian bisa menilai perempuan itu ingin seperti apa yang dia bayangkan. Maka ketika tidak clocking, saya ada 5 kasus semuanya cerai. 5 kasus terakhir cerai kemarin, putuskan cerai. Usianya nikahnya berapa? Usia 22. Kenapa? Emosi. Karena dia ingin perempuannya itu seperti apa yang dia inginkan. Ketika udah nikah, bajunya ada gitu, nggak cocok semuanya. Tapi dia yang berperan adalah kesabaran seorang laki-laki. Ingat, ketika kita mengatakan saya terima nikahnya, etate konsekuensinya berat. Berarti dengan segala kekurangan, keredotan dan kegorengan apa? Makanya bahasanya bagus. Nikahilah perempuan itu karena kekurangan. Lebih nama bonus. Dan hari lebih nama, insya Allah. Jadi ketika itu awalnya umur, nanti ketika nikah siap. Makanya saya bilang nikah muda saya support sok, tapi siapkan mentalnya. Jadilah laki-laki yang kuat dan sabar. 2, siapkan secara finansial. Kemarin ada seorang perempuan curhat juga saya sama Ustaz, saya punya calon suaminya masih semester 6, ibunya lagi nikah, tamatkanlah sekolah, tapi saya tidak ingin terjerembab dalam dosa. Panggilan calon suami udah punya kerja belum? Alhamdulillah saya penghasilan sudah bagus. Inti nama asal boga lowong rezeki, ulah cicing. Apalagi kayak kawin hari jam biaya minta kolot. Karena kemarin yang bercerai juga di antara yang 5 itu anak mami namun bahasa namanya dan nikah nih, semoga udah buat pemajikan minta Pak resiko coba tadi si papi sing sok awe tanya apa kami tohan duit dengan main apa ngelak mobil dan tukang dia tukang prodan hobi tegak dan bener nih bapak dia mau main duit itu kasih bapak jatah coklat. Masya Allah. Akhirnya apa? Jadi masuk aku putuskan apa? Saya membuka cerai. Salah tidak tergawe. Jadi kadang-kadang menyokot duit yang anak-anak teh pemajikan. Nyokot jatah. Era-era dia abis datang kami tolak teh. Pak badan jatah nyadak jatah. Bahwa salah kita oprot kalau kawan-kawan masih itu. Nah kayak gitu mah itu. Kenapa kekurangan dewasaan dia untuk bisa memimpin. Makanya hemat saya
bapak sok saya nikah gelawat bapak dia harga diri sebagai laki-laki di mana? Kita bener di sini di mana tadi bahasa saya bener di sini di mana? Ya tadi contohnya saya oke aja kenapa? Daerah pamajikan datang pak assalamualaikum badannya nak artos degenah cik kita harga diri salah itu. Makanya bisa support saya bagus nikah muda. Tapi kebetulan dari kisah dari yang saya alami di teman-teman, KP gagal. Saya yang berhasil usia 20 tahunan ya, KP gagal. Anu kamari, tapi ayah sumberin pun buruk. Ustaz Amin Mutar, anak sukses, aman. Usia berapa? 12 tahun. Teman-teman di pesantren juga sama, rata-rata nikah usia 20 tahun laki-laki. Tapi ini enak fenomena hijrah sekarang. Anak awal hijrah langsung berani menikah. Mentalnya kuat, perempuannya tidak seideal yang dia bayangkan, baru 3 bulan beres. Yang kemarin baru 1 tahun, belum setahun beres juga. Nah itu, jadi matangkan dulu lah. Kuatin agamanya, siapkan diri menjadi pemimpin. Kalau bahasa Umar mah, ta'alamu qobla tusawwadu. Belajarlah sebelum kau menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin mah diajar kasih. Terus barangkali atas dua adanya, atas dua. Ya siap. Ya kalau begitu mudah-mudahan di lain kesempatan ada acara lagi. Kalau hari ini nuli-nulinya kaum perempuan, tapi dibulinan ku abdi, ku hadis Nabi nya betul tengah batin. Nanti insya Allah kalau nanti ada pertemuan lagi, mudah-mudahan disampaikan bagaimana bagi laki-laki. Nah, jadi ternyata ada beberapa hawe-hawe, bagaimana laki bagian di beberapa nantinya. Itu saya mungkin bisa disampaikan. Aku boleh ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Ustaz Imam terus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kali anu pinter banget, ai pesen materi teh teu kedah diobrolkeun langsung pasti anu hadis. Jadi sesuai apa yang diharapkan nanti isi materinya. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lagi dengan Ustaz Imam karena ini seasonnya ternyata menembak para kaum ibu-ibu dan istri-istri. Nanti mudah-mudahan ada jawaban dengan hadis-hadis yang memang harus menjelaskan bahwa suami juga tanggung jawabnya lebih besar. Sedikit satu juga ada satu apa ya yang bisa diambil hikmah bab nikah muda kan ada yang namanya Trusmi kalau nggak salah, kalau mungkin tahu ke Cirebon ada batik Trusmi Trusmi itu kalau nggak salah mereka nikahnya seumuran, nikahnya itu setelah keluar SMA. Tapi yang saya simpulkan mereka itu intinya komitmen karena mereka pun ketika pada keluar sekolah nikah mereka merintis usaha dari nol, tidak mengandalkan orang tua. Mereka awalnya itu usaha jualan kain kue gitu kan, kain kafan. Cuman karena penjualannya memang tidak sering karena yang meninggal tidak tiap hari ya. Jadi mereka itu berinisiatif berimajinasi karena di lingkungannya mereka kebetulan lingkungan seniman. Jadi keinginan batik sampai sekarang mereka punya 5.000 karyawan, punya 1 mall terbesar di Cirebon dari hasil nikah muda. Gimana lamun enaknya gitu, nyata yang bisa dicontoh lah. Tapi nu ribuna banyak gitu. Tapi singkatnya kalau melihat dari ribuna itu jadi referensi Kang Dede sebenarnya sampai sekarang. Mudah-mudahan cepat dapat yang memang cocok untuk Allah dan Kang Dede. Ya, itu mah nikah telat. Baik dari kami atur nuhun juga untuk para sponsor ada SCI. Kalau nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang memberikan hadiah untuk para pasangannya dengan kerudung, insya Allah ada SCM bisa dicari Instagram, nanti bisa memenuhi kebutuhan para istrinya mungkin supaya lebih tampil cantik ya, tidak mengalihkan kandung kategori apa. Dan dari kami pihak PMT mengajak lagi itu yang mau jadi anggota kita gabung, kita membangun ekonomi umat khususnya di zaman awal ini. Dan untuk ibu-ibu sekalian yang ingin menitipkan zakat dagangnya, zakat jaro ya, atau infak sedekah, atau bahkan ada yang mau mewakafkan tanah mobil boleh, ada yang mewakafkan
sekali lagi kami aturkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu sekalian ke Majelis Taklim ini tentunya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di korek bukan beberes